khususnya dalam hal memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. DTSN hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan data yang selama ini menjadi tantangan dalam mengelola bantuan sosial yang dinilai oleh banyak pihak tidak sepenuhnya tepat sasaran. Dalam hal ini, peran pendamping PKH sangatlah vital. Peran Bansos tahap pertama tahun 2025 ini masih berdasarkan pada DTKS. Selanjutnya untuk penyaluran Bansos tahap 2 dan seterusnya akan mengacu pada DTSN ini. Dampak dari peralihan DTKS menjadi DTSN ini akan berkonsekuensi terhadap dua hal. Pertama, kemungkinan adanya KPM atau penerima manfaat yang awalnya mendapatkan bansos akhirnya tidak dapat bansos atau inclusion error. Mengapa demikian? Karena oleh DTSN dinilai yang bersangkutan telah sejahtera berdasarkan peringkat DTSN sehingga harus dikeluarkan. Dan begitu juga sebaliknya yang disebut dengan exclusion error. Kita harus mengakui bahwa DTKS kita selama ini masih terdapat banyak kelemahan. Dan lahirnya DTSN ini menyempurnakan dan menjawab kelemahan-kelemahan tersebut. DTSN memiliki beberapa keunggulan. Pertama, berisi data seluruh individu dan keluarga di Indonesia, bukan hanya penerima bansos. Dua, memuat profil sosial ekonomi yang lebih lengkap. Empat, memiliki sistem pemerikatan atau desil, sehingga lebih akurat dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan. Empat, menjadi sumber data tunggal untuk berbagai program pembangunan, bukan hanya untuk bantuan sosial. Dengan DTSN, kita tidak hanya fokus pada distribusi bansos, tetapi mampu mengarahkan kebijakan pengentasan kemiskinan secara lebih tepat sasaran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya para pendamping PKH yang saya banggakan. Untuk menjaga kredibilitas data, tata kelola DTSN melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan dan kredibilitas yang dapat dipercaya, serta pemutakhiran secara berkala. Dan perlu diketahui, data sosial ekonomi ini bersifat dinamis, sehingga pemutakhiran menjadi kunci agar DTSN tetap akurat dan relevan. Pemutakhiran data dilakukan dengan cara: 1. Sinkronisasi data administratif. 2. Ground check untuk verifikasi dan validasi data faktual. Yang ketiga, musyawarah desa atau kelurahan. Dan yang keempat adalah partisipasi masyarakat melalui usulan dan sanggahan. Yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini adalah ground check untuk memastikan keberadaan KPM dan melengkapi profil sosial ekonomi mereka. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ada dua jalur utama dalam pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Yang pertama adalah jalur formal, yaitu melalui usulan RT RW, kemudian dibawa ke musyawarah desa dan harus mendapatkan validasi dari dinas sosial setempat sebelum kemudian ditetapkan oleh kepala daerah, bupati atau wali kota. Kemudian masuk pada DTSN melalui Pusdatin dan selanjutnya diolah kembali untuk dapat dilakukan perengkingan ulang. Dua jalur partisipatif, yaitu jalur yang bisa ditempuh oleh masyarakat secara langsung, yaitu menggunakan mekanisme usul sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Mekanismenya kurang lebih sama. Usulan dan sanggahan harus dimusyawarahkan, diverifikasi oleh pendamping PKH dan disetujui oleh Kadinsos dan ditetapkan oleh kepala daerah. Disinilah peran strategis pendamping PKH,
dalam rangka pemutakhiran DTSEN melalui ground check ini. Para pendamping PKH yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2025 tentang DTSEN ini, sebagai Kementerian Sosial, tugas utama kami adalah melakukan sinkronisasi dengan BPS dalam mendukung pemutakhiran DTSEN. Sementara itu, tugas pendamping PKH dalam pemutakhiran DTSEN meliputi 1. Ground check untuk melengkapi variabel data. 2. Memeriksa keberadaan KPM atau penerima manfaat aktif atau tidak aktif. 3. Melengkapi isian variabel untuk dasar pemeringkatan yang telah ditetapkan oleh BPS. 4. Melakukan verifikasi lapangan terhadap usul dan sanggah masyarakat. 5. Memanfaatkan DTSEN untuk mendampingi KPM lebih efektif. Oleh sebab itu, agar pemutakhiran data berjalan lancar, setiap PKH wajib, saya ulang, setiap pendamping PKH wajib 1. Mengikuti pelatihan ground check pemutakhiran DTSEN. 2. Melakukan pembagian wilayah kerja secara profesional. 3. Menjalin komunikasi aktif dengan BPS dan dinas sosial di daerah. 4. Memberikan data yang sebenar-benarnya. 5. Menjaga kondusivitas di lapangan. Dan 6. Menjalankan tugas dengan semangat dan riang gembira. Para pendamping PKH adalah garda terdepan dalam memastikan kebijakan sosial benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu, saya berharap pada Bapak Ibu sekalian, sekali lagi menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semua yang saya hormati, sebagai penutup, kita semua harus memahami bahwa data yang akurat adalah kunci keberhasilan program perlindungan sosial. Dengan DTSEN, kita tidak hanya dapat memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, tetapi juga mendorong kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih konvergen, terpadu, dan berkelanjutan. Saya ingin menegaskan bahwa peran pendamping bukan sekedar administrasi dan distribusi bantuan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang turut serta dalam upaya mengentaskan kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan.